Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Pertama-tama, kepada yang saya hormati Bapak Muhammad Salisul Hakim, SIP, MSE, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Izinkan saya, Yurniati Ardila Saleh, selaku pemateri 1, bersama teman-teman kelompok saya, ada Dwi Yuli Astuti, Dinda Pramesti, Diah Utami Lutfiana, Arya Wisnu Jati, Yurniati Ardila Saleh, dan Lutfi Nur Latifah, yang akan menyampaikan hasil evaluasi kami mengenai kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Sebelum kita masuk pada inti pembicaraan mengenai kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi, kita harus mengerti dulu apa itu korupsi atau apa pengertian dari korupsi sendiri. Nah, dari situ kita bisa tahu penyebab terjadinya korupsi. Setelah kita telaah atau mempelajari mengenai penyebab, otomatis solusi bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi kita harus tahu dulu nih, peran masyarakat itu apa aja. Dari semua langkah ini, kita bisa simpulkan bagaimana kontribusi masyarakat yang baik atau benar dalam penegakan anti korupsi. Kita masuk di materi pertama mengenai pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, korupsi ini seringkali terjadi dikarenakan adanya sifat tamak atau rakus manusia serta kurangnya moral yang seringkali menjadikan seseorang mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Di sini juga ada pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantasi terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntasan, pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdullah Hehamahua, ada 8 penyebab korupsi di Indonesia berdasarkan kajian dan pengalaman, yaitu yang pertama, kelirunya sistem penyelenggaraan negara, yang kedua, upah atau gaji pegawai negeri rendah, yang ketiga, pejabat yang serakah, yang keempat, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik, yang kelima, karena penegakan hukum yang tidak berjalan, di mana para koruptor melakukan penyuapan terhadap aparat hukum, maka hukuman yang diberikan sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Yang keenam, adanya pengawasan yang tidak efektif. Yang ketujuh, kinerja pemimpin yang tidak teladan. Dan yang terakhir, masyarakat yang cenderung masih melakukan KKN. Selanjutnya, yaitu solusi penegakan anti korupsi. Solusi apa saja atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk meminimalisir korupsi di Indonesia? Yang pertama ada mendesain ulang pelayanan publik. Yang kedua, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan penegakan hukum yang bersih. Adapun solusi lain terkait strategi pemberantasan korupsi, yang pertama ada represif. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu ada penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Yang kedua ada perbaikan sistem. Sistem yang baik bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. KPK pun sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem. Dari berbagai kajian yang dilakukan, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait
untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgah, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Dan yang terakhir ada edukasi dan kampanye. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Lalu, bagaimana peran masyarakat dalam penegakan anti korupsi? Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 41 ayat 2. Adapun dukungan terhadap efektivitas penegakan hukum, yaitu yang pertama mengenal korupsi lebih dekat, yang kedua mengetahui hak kewajiban dalam hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, serta kerjasama dan komitmen. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kelompok kami lakukan, memaparkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penegakan anti korupsi menyatakan bahwasanya masih banyak masyarakat yang kurang puas dengan penanganan pemerintah dalam upaya penegakan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sulit untuk dibasmi karena perbuatan korupsi dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh wakil rakyat membuat masyarakat kehilangan respek terhadap wakil rakyat. Dan juga terdapat penyuapan yang dilakukan oleh koruptor terhadap KPK. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan mengubah pandangan masyarakat terkait KPK yang tidak bertanggung jawab. Itu tadi adalah presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.